Pemirsa, akhir pekan lagi. Akhirnya Kampiun kembali hadir untuk menghadirkan beragam informasi dari dunia bulu tangkis. Seperti biasa, 30 menit ke depan saya Panji Jonathan akan menemani kalian. Jadi langsung saja kita mulai. Ini dia Kampiun. Oke, di segmen pertama ini saya akan mengajak kalian untuk ngobrol-ngobrol, saksikan obrolan dengan salah satu pelatih dari Pelatnas yang sering membawa timnya pernah juara di All England. Siapa ya? Saya kok jadi penasaran juga. Langsung saja, ini dia orangnya. Ya, awal dulu saya pelatih di klub ya, dulu Bimantara Tangkas namanya. Saya ngelatih di klub dan pemain saya itu ikut kejuaraan dunia junior 92. Saya salah satu pelatih tim Indonesia junior dan di kejuaraan dunia junior itu 92 saya berhasil mengantarkan Indonesia All Indonesian Final di junior. Nah, waktu itu juaranya Amon Santoso sama Kusno, finalnya sama Sigit Budiarto sama Namri. Nah, dari itulah saya dipanggil ke Pelatnas PBSI. Mereka harus komunikasi, jadi karakter itu penting ya. Kadang-kadang walaupun kelihatannya di lapangannya cocok, ya main, tapi setelah di luarnya belum tentu cocoknya. Itulah salah satu peran pelatih untuk jadi penengah komunikasi jembatan antara pemain A dan pemain B sehingga komunikasinya bisa nyambung. Kadang-kadang ada pemain yang bisa langsung, tapi kadang-kadang juga ada yang pemain dia mau mengutarakan keinginannya ke pasangannya sendiri tuh mungkin agak segan karena salah satunya mungkin lebih senior, lebih apa. Jadi itulah perantara pelatih ngomong sama ke pelatihnya, komunikasi baru nanti saya sampaikan. Jadi nanti titik temunya kira-kira seperti itu. Pertama awal-awal dipartnerin sama kamu partnerin, oh saya nggak mau gini-gini. Kita kasih pengertian, kasih penjelasan, kasih wawasan mereka supaya mereka bisa terbuka, kan nggak bisa kita paksain, oh kamu harus gini, nurut gitu. Banyak kan kalau junior mungkin ya, tapi kalau sudah pemain senior kan mereka kadang-kadang punya pilihan sendiri. Menurut versi kacamata dia, oh saya mungkin lebih cocok sama dia, sama si A atau si B. Tapi menurut kacamata pelatih belum tentu. Nah, itulah salah satu fungsi pelatih, kelebihan pelatih untuk menilai si A sama si B cocok enggak atau A sama C gitu. Ya kalau di lapangan ya kita harus tetap harus ngikutin program latihan dengan baik ya. Jadi kalau sudah namanya ngikutin program latihan, sudah di dalam lapangan, baik itu stroke, baik itu games, mereka harus fokus, nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main gitu, fokus. Ya itu mencakup kedisiplinan ya gitu. Kalau di luar ya biasanya setelah latihan kayak kita di luar, saya seperti kayak kakak sama adik lah. Jadi nggak terlalu mereka juga jangan terlalu segan sama kita. Setelah mereka di luar program latihan balik ke asrama, kan pelatih kan nggak bisa 24 jam ngawasin mereka. Jadi kita saling komunikasi, kasih pengertian. Nomor satu komunikasi. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. Nomor satu komunikasi. Komunikasi mereka, kelebihan kekurangannya, harus mereka ngobrol. Usia tidak bisa bohong ya, karena Aksan Hendra sudah di kepala di atas 30, Aksan 32, Hendra sekarang 35. Pasti dari segi fisik, kecepatan, tenaga, pasti mereka kalah lah sama Kevin Gideon yang lebih muda. Itu salah satu faktor itulah, usia, kecepatan, powernya itu yang membuat Aksan Hendra sedikit agak sulit ketemu Kevin Gideon bisa memenangkan pertandingan, karena hari-harinya juga mereka kan latihan bersama, jadi tahu lebih kurangnya. Kalau biasanya kalau Indonesia Final saya no comment, karena itu sama-sama anak didik. Mereka yang terbaik aja, yang saya nggak pernah kasih instruksi yang lain-lain, saya biasa diem aja. Mereka komunikasi pasangan mereka masing-masing. Mau main strategi seperti apa ya bebas buat mereka. Ya yang biasa saya selalu kan ya istilahnya kita ngopi di atas, karena kan saya sebagai pelatih tidak boleh instruksi masuk ke lapangan ya. Kita ngopi, kita nonton, analisa lah permainan mereka. Biasa setelah pertandingan selesai kita diskusi, ini tadi kesalahannya di mana, kelebihannya di mana. Selalu pasti ada. Dari segi program juga pasti beda, persiapannya pasti beda, karena ini udah pasangan yang tidak bisa semua sembarangan bisa ngikut Olimpik. Jadi persiapannya spesial, selalu spesial. Saya berharap prestasi mereka bisa bertahan seperti turnamen-turnamen yang lainnya. Kita bisa mendapat medali emas lah di Olimpik 2020 di Tokyo. Berharap banyak kepada dua pasangan ini, ya salah satu siapapun lah, Kevin Gideon, Aksan Hendra, yang penting Indonesia. Selalu penting ya, buat saya regenerasi itu penting. Memang saat ini ganda putra Indonesia kan istilah menguasai di dunia itu ranking 1, ranking 2. Kita nggak boleh terlena, kita harus mempersiapkan regenerasi berikutnya. Dan tidak selalu mengandalkan Kevin Gideon, Aksan Hendra. Jadi persiapan pemain-pemain pelapisnya harus kita siapin dari sekarang. Suatu saat mereka pemain-pemain senior ini sudah agak prestasi menurun, pemain regenerasinya udah siap. Minimal tidak terlalu jauh gapnya antara pemain senior sama Pratama. Di ganda putra kan di atas itu ada 3-4 pasang ya, karena Kevin Gideon, Aksan Hendra, ada Fajarian. Fajarian itu termasuk regenerasi next berikutnya, tapi mereka sudah mendekati. Nah, tapi di bawah itu kan nanti ada Wahyu, ada Ade Yusuf juga level lah sama Fajarian. Nah, di bawahnya ini yang saya siapin. Kalau kejuaraan hampir semua udah ya. Ya kepengennya sih nonton juga yang sekarang lagi itu kan kepengennya, cita-cita semua orang juga pengen lah. Tidak hanya medali emas, mau lebih enak kan semifinal. Kita udah All Indonesian Final di Olimpik, itu salah satu mimpi saya. Yang pasti ya pemain itu harus totalitas, kerja keras, disiplin itu udah. Kalau saya sering ditanya apa sih kuncinya, kita harus totalitas. Pemain itu, pelatih itu harus totalitas. Kalau totalitas itu mengartikan ya disiplin, kerja keras, sudah masuk. Kita mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita harus totalitas. Nah itu kalau sudah dijalanin itu dia akan otomatis terbentuk karakter yang bagus, terbentuk mental yang baik. Itu kita bisa hat-trick, itu suatu pencapaian yang tidak mudah gitu. Menurut saya hat-trick kemarin menurut saya ya cukup baik, cukup bagus. Dengan artinya apa? Artinya di Asia ya kita terbaik buat di bergu gitu loh. Walaupun memang di Thomas Cup sudah lama ya, kita terakhir 2002 juara Thomas Cup. Menurut saya ya itulah awal modal utama cukup baik untuk BAC ini, untuk kita ke depan melangkah untuk merebut Piala Thomas Cup di 2020. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita masih punya informasi menarik buat Anda, tetap di Kampiun. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis.
Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos.